Nah, ayat di atas menggunakan kata al-Madinah. Al-Madinah. Wa jaa min aqsal Madinah al-Madinati. Nah, sedang ayat sebelumnya, pada ayat sebelumnya menggunakan al-Qaryah. Ya, al-Qaryah. Al-Qaryah itu yang dihuni oleh penduduk-penduduk yang mendustakan para utusan itu. Nah, jadi Al-Qaryah ini ibaratnya itu adalah desa kecil, ya. Desa kecil, sedang kalau Al-Madinah itu kota besar. Al-Madinah itu secara harfiah artinya peradaban. Jadi kota yang sudah memiliki peradaban. Jadi Al-Qaryah juga berarti negeri. Walau dalam penggunaannya dewasa ini, kalau saat ini ya, dewasa ini sering diartikan desa, itu Al-Qaryah. Kalau yang sekarang ini diartikan Al-Qaryah itu udah desa. Nah, kata Al-Madinah biasa dipahami dalam arti kota yang besar. Secara harfiah ia berarti tempat peradaban. Itulah Al-Madinah, tempat peradaban. Karena itu agaknya sehingga Nabi Muhammad SAW menamai kota tempat beliau berhijrah dengan Al-Madinah, yakni sebagai isyarat bahwa dari sana diharapkan timbul peradaban baru. Ya, setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, yang dinamakan Yasrib dirubah menjadi Al-Madinah, yang dengan harapan dari kota itulah, dari Madinah, dari Yasrib itulah akan berkembangnya suatu peradaban. Nah, ayat di atas menggunakan kata Al-Madinah sebagai isyarat, ya, sebagai isyarat keluasan kota itu, dan bahwa lelaki yang datang tersebut datang dari tempat yang jauh, datang dari tempat yang jauh di penghujung kota yang cukup besar itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, penggunaan kata aqsa, wa jaa min aqsa. Aqsa itu artinya penghujung atau tempat yang jauh dari kota, itulah aqsa. Nah, menurut Ibnu Ashur mengisyaratkan bahwa iman kepada Allah ketika itu lebih tersebar di pinggiran kota sebelum tersebarnya di tempat kota. Jadi berkembangnya melalui dari pinggiran kota sebelum berkembangnya di kota. Nah, ini karena pusat kota adalah lokasi pemukiman penguasa dan pemuka agama Yahudi, dan mereka semua menghadapi ajakan para rasul itu dengan pandangan yang sangat jauh dari objektivitas di kota itu. Nah, penduduk di sekitar mereka pun sangat terpengaruh atau takut kepada penguasa dan pemuka agama itu. Berbeda dengan yang bermukim di pinggiran kota atau di desa, yang memiliki pandangan objektif. Kalau di kota subjektif, kalau di pinggiran kota itu objektif dan bersikap itu mandiri. Tidak ada ketakutan kepada pemuka agama, tidak tahu kepada para penguasa. Jadi menilainya secara objektif dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, redaksi penggalan ayat di atas ayat 20, wajah min aqsal madinati rajulun, penggalan seperti ini. Pada penggalan ayat awal surat Al-Qasas ayat 20, penggalan ayat awalnya itu berbunyi wajah rajul min aqsal madinati yas'a. Tadi kalau di surat Yasin wajah min aqsal madinati rajulun, tetapi kalau di surat Al-Qasas wajah rajulun dulu yang disebutkan. Nah, ini bedanya. Pada surat Qasas ayat 20 ini berbicara tentang kedatangan seorang dari ujung kota juga. Nah, orang ini datang dari ujung kota ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk memperingatkan beliau bahwa rezim Fir'aun telah mempersiapkan makar. Nah, ini kalau di surat Al-Qasas ayat 20. Jadi tujuannya di sini orang datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memperingatkan beliau lah, memperingatkan Nabi Musa alaihissalam menyangkut makar yang sedang disiapkan rezim Fir'aun. Itu yang berbunyi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota berjalan bergegas-gegas. Itu dalam surat Qasas. Yani di sana ini di ayat ini didahulukan kata rajul, wajah rajulun. Beda dengan surat Yasin, wajah min aqsal madinati rajulun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, penulis kitab Al-Misbah ini mengemukakan bahwa hal ini agaknya disebabkan karena apa yang dibicarakan pada surat Al-Qasas ini, berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting, berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, menyangkut hidup seseorang dan memerlukan tekad yang kuat serta upaya sungguh-sungguh, berbeda dengan yang di surat Yasin. Ini pada ayat 20 surat Yasin, beda dengan surat Al-Qasas juga pada ayat ke-20. Di sini ya, Profesor Quraish Shihab menambahkan penjelasan Toba-Tobai yang menyatakan bahwa pada surah Yasin ini yang ingin ditekankan adalah kehadiran seseorang dari tempat yang jauh guna menjadi isyarat bahwa sama sekali tidak ada kerjasama atau pembicaraan rahasia antara para rasul dengan orang yang datang dari jauh itu. Ya, tentu sudah pasti. Ya, jadi untuk mengisyaratkan bahwa para rasul, para utus itu tidak banyak punya hubungan, tidak ada kerjasama. Bagaimana mau kerjasama caranya jauh-jauhan, belum ada HP juga. Jadi tidak ada. Nah, begitu lebih kurang menurut Toba-Tobai. Memang tidak mungkin terjadi kerjasama sedangkan yang bersangkutan datang dari tempat yang jauh, di mana kondisi ketika itu tidak memungkinkan terjadinya komunikasi antar mereka.